Meski berstatus sebagai gelaran Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah, Qatar hanya akan menggunakan 8 stadion untuk melangsungkan pertandingan Piala Dunia 2022. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari Piala Dunia edisi lalu, yang mana tuan rumah Rusia menyediakan 12 stadion untuk menggelar Piala Dunia. 8 stadion yang akan dipakai di Piala Dunia 2022 tersebar di 5 kota besar, yakni Lusail, Al-Khor, Doha, Al-Rayyan, dan Al-Wakroh. Kota Al-Rayyan jadi yang terbanyak dalam menyumbang stadion, yakni 3 stadion sekaligus siap untuk menggelar pertandingan pesta sepak bola terbesar sejagat itu. Kabarnya, stadion-stadion yang dipakai memiliki teknologi dan keunikan yang belum ditemukan di stadion-stadion Piala Dunia lain. Penasaran? Berikut profil 8 stadion Qatar yang dipakai untuk Piala Dunia 2022. Yang pertama ada Stadion Al-Bayt. Stadion yang berlokasi di kota Al-Khor ini sengaja dibangun khusus menyambut ajang sepak bola termegah di dunia. Pemerintah Qatar memilih Al-Bayt sebagai lokasi upacara pembukaan Piala Dunia 2022 pada 20 November. Proses pengerjaan Al-Bayt Stadium memakan waktu kurang lebih 5 tahun, mulai akhir 2015, dan baru dibuka secara resmi pada awal tahun 2020. Pembukaannya bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional yang diperingati di Qatar. Al-Bayt Stadium belum digunakan oleh tim lokal setempat sebagai kandang ataupun pertandingan resmi. Stadion ini rencananya baru akan digunakan kembali untuk menggelar laga pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador. Stadion berkapasitas 60.000 penonton itu memiliki sertifikat ramah lingkungan dan beberapa fasilitas mewah. Bahkan, terdapat hotel bintang 5 di dalam stadion dengan pemandangan langsung ke dalam lapangan. Stadion Lusail menjadi arena Piala Dunia 2022 dengan kapasitas terbesar. Stadion bernama lengkap Lusail Iconic Stadium itu bisa menampung total 86.000 penonton. Stadion ini kabarnya akan memainkan 9 pertandingan termasuk partai final, sekaligus menjadi tempat upacara penutupan Piala Dunia 2022. Qatar baru memulai proses pengadaan pembangunan stadion pada tahun 2014. Ketika itu, Qatar memilih desain berbentuk mangkuk yang terinspirasi dari karya seni berupa lampion yang tersebar di seluruh tanah Arab. Pembangunan dimulai pada 2017 dan selesai pada 2021. Stadion Lusail memiliki fasilitas pendingin atau AC di dalam arena dengan listrik bertenaga matahari, sehingga diklaim tidak meninggalkan jejak karbon atau gas emisi. Stadion yang secara resmi baru dibuka bulan lalu itu akan langsung mengalami perombakan setelah Piala Dunia kali ini. Kapasitasnya akan dikurangi menjadi hanya 20.000 kursi, dengan beberapa lahan diubah menjadi toko, kafe, dan beberapa fasilitas umum. Barangkali stadion ini jadi venue paling unik di Piala Dunia 2022. Stadion 974 yang terletak di kota Doha. Bahan bangunannya menggunakan kontainer bekas yang membuat arena berkapasitas 40.000 orang itu menjadi daya tarik tersendiri di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya Stadion 974 bernama Ras Abu Abud Stadium. Namun pada November 2021 namanya berubah menjadi Stadion 974 karena stadion tersebut dibangun menggunakan kontainer bekas yang jumlahnya tepat 974 buah. Stadion ini kabarnya akan menggelar 6 pertandingan, termasuk 1 kali pertandingan 16 besar. Penggunaan kontainer bekas inilah yang membuat stadion ini jadi inovatif karena mengusung prinsip keberlanjutan. Setelah Piala Dunia berakhir, kontainer bekas ini akan dibongkar dan disebarkan ke negara-negara yang membutuhkan. Satu lagi stadion yang akan digunakan Qatar pada Piala Dunia 2022 adalah Al Thumama Stadium.
Stadion ini mulai dibangun sejak 2017 lalu dan jadi salah satu stadion yang khusus dibangun menyambut ajang sepak bola termegah di dunia. Lokasi stadion yang dekat dengan Bandara Internasional Hamad memudahkan akses penonton yang ingin datang langsung. Stadion Al Thumama terletak di kota Doha. Sekilas dari ketinggian, arena ini nampak seperti donat raksasa berwarna putih. Desain stadion berkapasitas 40.000 ini terinspirasi dari topi tradisional Qatar, takiyah. Nantinya separuh kapasitas kursi juga bisa dilepas dan akan disumbangkan ke negara yang membutuhkan. Khalifa International Stadium menjadi satu di antara venue megah Piala Dunia 2022 Qatar. Di stadion ini 8 pertandingan kabarnya akan digelar, 6 laga fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan laga perebutan tempat ketiga. Perbaikan besar-besaran dilakukan saat Stadion Khalifa Internasional menjadi salah satu arena Piala Dunia 2022. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas 2 kali lipat dari 20.000 menjadi 45.000 penonton. Stadion Khalifa Internasional sejatinya sudah eksis sejak 1976. Arena yang pernah dipakai untuk Asian Games 2006 itu mengalami berbagai renovasi. Stadion ini dibangun dengan konsep multi cabang untuk menjadi arena tanding olahraga lain. Arsitek juga memasang semacam rangka berbentuk busur agar memungkinkan dilaksanakannya pertunjukan kembang api. Tempat ini dibangun khusus untuk menyorot posisi Qatar sebagai pusat pembelajaran yang dinamis bagi siswa dan akademisi di seluruh Arab dan sekitarnya. Stadion ini adalah tempat megah yang berlokasi di Al Rayyan, Qatar, atau lebih tepatnya 15 km dari ibu kota, Doha. Stadion yang dirancang oleh Van Wyck Iribarren Architects dan Pattern Design ini kabarnya mampu menampung 40.000 penonton. Ketika Education City Stadium sedang tidak digunakan, listrik yang dihasilkan dari panel fotovoltaik akan dihibahkan ke fasilitas olahraga, kampus, dan rumah sakit terdekat. Selain itu, Education City Stadium juga diklaim mampu menghemat 55% air dibandingkan stadion lain. Yang sama dengan stadion lain adalah kapasitas stadion Education City ini akan mengalami pengurangan setelah Piala Dunia berakhir. Mereka akan mengurangi kapasitas stadion menjadi sekitar 25.000 kursi, dan kursi-kursi tersebut nantinya akan disumbangkan ke negara berkembang. Stadion ini sempat menuai kontroversi lantaran desainnya yang menyerupai alat kelamin perempuan. Zaha Hadid Architects yang memenangkan tender pembangunan Stadion Al Janoub menuai kritik karena desainnya yang nyeleneh itu. Bahkan, ketika desainnya dirilis, media barat sempat menjulukinya sebagai Vagina Stadium. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 2014, tapi sempat mangkrak dan pembangunan mulai serius pada tahun 2016 hingga bisa digunakan pada 2019. Setelah dipilih menjadi venue Piala Dunia, stadion ini mengalami renovasi besar-besaran. Salah satu perubahan yang mencolok adalah bagian eksterior yang diklaim terinspirasi dari bentuk gurun pasir di Timur Tengah. Kapasitas stadion juga ditingkatkan menjadi 40.000 kursi. Namun setelah Piala Dunia 2022 selesai bergulir, kabarnya separuh kapasitas kursi penonton bisa dilepas dan akan disumbangkan ke negara yang membutuhkan. Kayaknya Qatar emang doyan bagi-bagi kursi ya. Stadion yang terletak di Al Rayyan ini sudah dibangun sejak 2003. Namun usai terpilih menjadi arena Piala Dunia 2022, markas klub Al Rayyan SC sempat dirobohkan untuk dibangun kembali dengan fasilitas yang memenuhi untuk Piala Dunia. Sebelum direnovasi, kapasitas Stadion Ahmad bin Ali hanya 20.000 kursi. Namun setelah mengalami renovasi besar-besaran, kapasitas kursi ditingkatkan menjadi 2 kali lipat yaitu 40.000.
Selain itu, desain interior juga diperbarui agar terlihat mewah dan menggambarkan negara Qatar yang indah. Salah satu keunikan stadion ini adalah bagian eksterior yang bisa menyala warna-warni seperti Allianz Stadium, markas Bayern Munchen. Tak hanya itu, bagian eksterior juga bisa menjadi layar raksasa untuk menyajikan cuplikan pertandingan di dalamnya.